Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana saya kurang semangat nanya. Pagi ini harus semangat ya, ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Subhanallah, alhamdulillah, Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Baik, sebelum mulai berlapen pelajaran, anaknya cek kebersihannya terlebih dahulu di bawah mejanya, di sampingnya, cek atau bajunya yang belum dimasukkan ke dalam celana atau rok. Sudah cek. Dan sebelum mulai pelajaran kita, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketua kelas. Ada ketua kelas, silakan. Sikap berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doakan buka amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli Yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Doa pemula urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir fi kulli amrin ya arhamar rahimin. Amin. Doa kedua orang tua. Setelah pembacaan doa tadi, bacalah pembelajaran kita dari awal sampai akhirnya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sebelumnya Bapak cek kehadiran anaknya. Apakah ada temannya yang tidak hadir? Ada Siapa yang tidak hadir? Afid Apinya kemana? pergi liburan. Di izin ya. Berarti ada lagi? Zizina Mana sih? Sakit. Mudah-mudahan temannya sakit diberi cepat sembuh dan kembali ke sekolah seperti biasanya. Dan anaknya sudah hadir harus menjaga kesehatannya dan harus rutin memakan buah dan sayur supaya anaknya tetap sehat ya. Sebelumnya kita ke kesepakatan kelas. Apakah ada yang masih ingat apa aja kesepakatan kelas pada hari ini? hadir tepat waktu. Satu siapa? Ya ulangi. Hadir tepat waktu setiap hari. Hadir tepat waktu setiap hari. Apa lagi? Diam saat guru sedang mengajar. Diam saat guru menerangkan. Siapa ada lagi? Hormati guru dan teman-teman. Menghormati guru dan teman-teman. Ada lagi? Selalu menjaga kebersihan. Selalu menjaga kebersihan. Ada lagi? Berperilaku sopan santun. Berlaku sopan dan santun. Jadi selama pembelajaran anaknya harus melaksanakan kesepakatan kelas yang telah kita buatnya. Dan sebelumnya Bapak mau bertanya, kita belajar tentang ada IPA, PKN dan juga tentang bahasa Indonesia. Sebelumnya Bapak mau bertanya, bagaimana keadaan anaknya? Bagaimana keadaan cuaca pada hari ini? Panas. Apa lagi? Cerah. Panas. Apa lagi? Cerah. Cerah. Apa lagi? Dingin. Keadaan hari ini aja. Senang. Cuaca. Cuaca gimana? Panas. Panas. Kalau panas apa anaknya rasakan? Kalau panas itu? Gerak. Berarti cuaca hari ini anaknya panas dan kondisi kita merasa gerah.
Dan ada pun hubungan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, anaknya mampu menjelaskan penyebab dan akibat dan perubahan lingkungan secara alami dan manusia, dan selanjutnya itu anaknya mampu menunjukkan sikap akan tanggung jawab dan juga terhadap kelestarian alam dan kehidupan berbangsa. Yang terakhir itu anaknya mampu menulis teks eksplanasi tentang perubahan lingkungan menggunakan penggunaan bahasa dan kaidah yang tepat dan benar ya. Nah, baik, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, Bapak punya video tentang perubahan lingkungan secara alami ataupun manusia. Coba anaknya perhatikan video yang lainnya. Baik, dari video tadi anaknya ada yang menyimak dari video tadi apa aja contoh dari perubahan lingkungan secara alami yang sangat tangan Membuat sampah sungai. yang membuang sampah ke sungai. Ada lagi di sini perubahan lingkungan secara alami apa tadi siapa yang Orang sakit. perubahan yang secara alami ada yang tahu? Cuaca juga ya, itu contohnya ya. Berarti anaknya masih apa ya lupa ya Bapak jelaskan. Jadi perubahan lingkungan secara alami adalah perubahan yang tanpa campur tangan manusia. Berarti perubahan tersebut terjadi secara alam. Nah, siapa yang tahu apa aja contoh dari perubahan lingkungan yang secara alam? Mulai terus, apa lagi? Banjir, apa lagi? Gempa bumi, ada lagi? Angin topan, ada lagi? Tornado ya, bisa juga tsunami. Berarti contoh dari perubahan lingkungan secara alami itu ada gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, longsor, tsunami, angin topannya. Dan selanjutnya ya tornado bisa juga ya. Ya, sama galudo ya, sama juga ya. Contoh perubahan lingkungan secara campur tangan ulang manusia. Tebang hutan, apa lagi? Ya, penebangan hutan, penebangan pohon, apa lagi? Misalnya ini ada sampah misalnya menumpuk dan dibuang ke sungai. Ya dibuang sungai. Ada yang tahu apa itu namanya? Hujannya apa namanya itu? Hujan air banjir. Itu termasuk contoh dari perubahan lingkungan secara campur tangan ulah manusia. Berarti manusia tersebut yang melakukan ulahnya sendiri kayak banjir, penebangan hutan, penambangan liar dan lain sebagainya.
Nah, selanjutnya Bapak akan tanya, siapa yang tahu apa itu sikap akan tanggung jawab? Menurut anaknya, tanggung jawab itu apa? Kita harus lakukan. Yang kita harus lakukan. Kalau apa? Yang hak Yang kita punya. hak yang harus kita lakukan. Kalau yang kewajiban, siapa yang tahu? Kewajiban yang harus kita lakukan. Begitu juga dengan lingkungan. Berarti kita mempunyai sikap akan tanggung jawab, punya hak juga, dan juga punya kewajiban. Siapa yang anaknya ada yang tahu apa aja contoh dari sikap kita dalam bertanggung jawab dalam pelestarian lingkungan? Supaya tangan, membuang sampah, pada tempatnya ada lagi. Kalau ada sampah yang dibuang ke sungai, kita ambil. Iya, bisa juga ya. Bersihkan. Apa lagi? Apa? Ikut serta dalam gotong royong. Apa lagi? Ada lagi? Kerja bakti ya. Ada lagi? Tidak memotong pohon berlebihan. Nah, tidak memotong secara berlebihan sama dengan penebangan secara liar. Ada yang tahu apa nama istilah? Ada yang ingat apa nama istilahnya? Kalau reboisasi itu solusi namanya tuh cara penanganannya. Ada yang tahu? Nah, Bapak saya. Jadi istilah dalam penebangan secara itu adalah illegal logging, ya. Selanjutnya, anaknya dapat tentang teks eksplanasi tentang perubahan lingkungan. Siapa yang tahu apa itu teks eksplanasi? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Siapa yang tahu? Teks eksplanasi apa tadi? Lupa nanya. Ada yang tahu? Nah, ya. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang bersifat secara fakta, tidak mengada-ngada, tidak ada pendapat-pendapat atau opini tentang pendapat dari seseorang. Menggunakan kata penghubung tentang karena, sebab, apa lagi? Kenapa itu kalimat tanya bisa juga. Bagaimana? Kalau bisa juga. Ada? Di mana? Di mana? Bisa juga. Oh, bisa juga. Berarti ada lagi? Seperti bisa juga ya. Berarti penggunaan kata penghubung itu seperti apa tadi? Ada tadi. Sebab, apa lagi? Dan bisa juga ya. Apa lagi? Bagaimana? Bisa juga. Apa lagi? Ya. Jadi penggunaan itu katanya itu ada sebab, akibat, seperti apa lagi tadi, dan juga ya. Sebelumnya Bapak ada SPT terlebih dahulu. Silakan anaknya berdiri. Bapak tanya, misalnya ibu berkata, misalnya anaknya pegang hidung. Nanti perhatikan tangan Bapak ini ya nanti ya. Ibu berkata pegang hidung. Ibu berkata pegang kepala. Ibu berkata pegang bibir. Ibu berkata pegang apa ya? Pegang tangan. Ibu berkata pegang telinga.
Silakan anaknya kembali. Apa sudah itu? Sudah relax? Belum? Ya. Baik, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada anaknya tentang materi tentang 3 pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akan memberikan tugas anaknya tentang pembelajaran kita pada hari ini ya. Silakan anaknya tulis ada KPD tentang materi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ditulis ke KPD waktu selama 10 menit. Udah selesai? Belum. Yang belum? Sudah? Dan kalau udah selesai silakan kumpulkan tugas itu. Bapak sudah lihat tugas anaknya dan yang Bapak berikan tadi, berarti anaknya sudah memahami apa itu dan tentang pembelajaran kita itu tentang perubahan lingkungan secara alami dan manusia, dan juga sikap tanggung jawab, dan juga anaknya sudah mampu menulis teks eksplanasinya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada ini, ada yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Menggabungkan dari pembelajaran kita dari awal tadi. Tadi ada kehidupan lingkungan, sikapnya, dan juga menulis teksnya. Perubahan lingkungan secara alami. Perubahan lingkungan dengan campur tangan manusia. Ya, perubahan lingkungan dengan campur tangan manusia. Apa lagi? Ada lagi? Terjadinya banjir. Ya, bisa juga ya. Berarti jadi pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan perubahan lingkungan ini kita sebagai warga negara harus mempunyai hak dan kewajiban, karena kita wajib menjaga kelestarian lingkungan. Tidak hanya diri kita aja yang kita jaga, tapi kita harus menjaga kelestarian alam lingkungan dan bagaimana sikapnya bertanggung jawab dan juga taatnya. Dan selanjutnya anaknya sudah bisa menuliskan tentang apa itu teks eksplanasi itu ya, tentang faktanya itu ya. Baiklah, sebelum Bapak ini anaknya harap membaca kembali pembelajaran yang hari ini mohon digunakan di rumah, dan setelah itu kita akan memasuki materi pembelajaran yang berbeda dari yang hari ini ya. Baiklah, sekian dari Bapak. Apabila ada salah kata dan perbuatan, Bapak mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi